Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Imam Budi Hartono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini senior Yellow Jacket ini. Siap. Angkat 87 ya, Bang? 87. Ngambil apa dulu, Bang? Ngambil teknik gas petrokimia. Itu di teknik apa MIPA itu? Teknik. Judul teknik. Karena di kerjasama antara Pertamina dengan FTUI. Udah ada. Udah Dulu-duluan ada. kayak begitu. Anak MIPA sebagian pindah ke situ. Anak MIPA kimia, MIPA fisika, banyak yang pindah ke situ. Pindah fakultas? Pindah fakultas. Oh, kenapa? Lebih menjanjikan iya. lah. Karena kerjasamanya sama Pertamina. Siapa yang nggak mau kan? Berarti lulus kerja di Pertamina? Pengennya begitu. Cuman dijorokin ke politik. Nggak pernah kepikir memang politik itu sesuatu yang nggak banget dah saya tuh. Iya. Yeah. Tapi ternyata Allah takdirkan di sana. Enggak, berarti kan kita gua angkatan 89, Bang. Jadi suasananya cuma masih hampir sama lah. Sama lah. Ya, masih hampir sama. Masih gersang lah. Ya, terus politik juga masih belum sebebas sekarang gitu. Betul. Terus dijorokin ke politik pada saat ya reformasi lah 98. Tapi kan udah nggak kuliah, emang lulus tahun? Nggak kuliah, lu tahun 95. Lama banget, Cuman Bang. kan Angkatan 87 lulus 95. Cuman gue banyak ngebina anak-anak mahasiswa. Oh, iya, jadi alasannya heroik lah ya. Heroik. 8 tahun sekolah nggak kelar bukan karena bego, bukan. Tapi karena ngebina. Cari kerja. Bapak gue soalnya supir, jadi gue tahu diri lah, nggak mungkin minta biaya. Supir presiden kan kaya, ini supir apa? Ini supir taksi. Supir taksi Bluebird, gitu-gituan. Iya, dulu kosti taksi. Oh, kosti. Punya anak 7, gue anak 5. Rumah ngontrak. Tahu diri lah. Tapi alhamdulillah ditakdirkan pintar, jadi bisa masuk UI gue. Iya, bayarnya juga paling baru 120.000 ya. Betul. Tapi juga semester. susah itu bagi orang dulu kan susah 120.000. Emang sekarang beli bakso doang. Iya, ke bakso 120.000 lebih. Berarti tahun-tahun itu waktu awal-awal sekolah terus ada ketertarikan sama politik tuh irisannya di mana? Nggak ada ketertarikan sama sekali karena reformasi demi keadilan kan gitu ya. Kita mobilisasi mahasiswa. Saya kan pembina mahasiswa. Akhirnya ya sebagai kalau di kampus apa tuh namanya tuh? Pembina mahasiswa ini apa? Formal atau non formal nih? Non formal. Kata kerennya guru ngaji lah. Oh, anak rohis lah. Anak rohis. Oh, anak rohis. Anak rohis kita. Oh, anak rohis. Oke. Dari SMA udah jadi anak rohis. Oh, oke. Manis, kumisnya tipis. Iya, gitu lah. Iya. Jadi kalau divisi juga, Bang, dibagi 3 tuh. Iya. Mahasiswa tuh anak kafe, anak balsem nih. Anak balsem ini kayak food court, sama anak rohis. Anak borju di mana tuh? Di kafe. Oh, kafe. Di kafe, anak borju emang dia di belakang. Kalau di teknik juga gitu, ada pembagian gitu? Teknik mah anak jalanan semua. Sama anak cicak dah. Cicak musola. Lo cicak musola? Iya. Iya. Berarti selama kuliah tinggal di? Ya berbagai tempat. Ya awal-awal sih jadi James Bond. Apa itu? Jagain masjid, bersihin kebon. Masjid mana? Masjid Al Furqon, Kukusan. Oh, di Kukusan. Masjid baru jadi, nggak ada yang muazin, nggak ada yang jagain, ya udah. Ya sebulan 2 bulan di sana bisa berkiprah lah. Tapi setelah itu punya teman anak-anak rohis bikin bimbel. Oke. Nyewa rumah dan akhirnya tinggal di sana. Bimbel apa? Ari Salah. Dulu yang gabung sama saya itu sekarang profesor semua. Profesor Kalamullah atau Profesor Muli, Profesor Misri, Profesor Wahid, semua profesor. Cuman gue doang belum jadi profesor. Tapi kan lagi doktor sekarang. Doktor, mondok di kantor. Iya. Emang dulu awal katanya keluarga tinggalnya di Tangsel akhirnya.
Iya, ibu sama bapak. Dulu kan di Jakarta, di Setiabudi. Wih, borju dong tuh, Oh Setiabudi. iya, SMA 3 gitu loh. Iya. Oh, borju banget dah. Mobil aja satu orang satu, udah pakai Vale dari dulu kan. Iya. Nah, saya mah bukan, jalan kaki aja naik, saya punya duit, punya mobil banyak. Karena? Cuman suruh narik semuanya. Oh, bus PPD. Oh, Mercy, pintu 2, 18 jendela, iya. Gue mah naik Mercy pintu 2 soalnya. Pintu 2, ya. Jendelanya 18 tapi. Iya, makanya pinder. Dan kebetulan teman-teman di musola baik-baik. Oke. Sehingga betahlah di musola. Jadilah anak musola. Dari SMA? Dari SMA. Sejak di SMA, saya mengenal Islam di SMA. Jadi ketika di Mapras namanya ya. Iya. Jadi dibentak-bentak di lapangan, masuk musola adem banget. Kakak-kakak kelasnya baik-baik, manis-manis kan gitu. Akhirnya tertariklah dengan dunia Islam. Kelas 1 diajarin ngaji, diajarin fisika, kimia. Kelas 2 gue harus ngajarin ngaji sama ngajarin fisika, kimia. Oke. Tapi alhamdulillah jadi ilmunya manfaat. Iya. Terus pindah ke Tangsel karena? Pindah ke Tangsel, dapat warisan dari nenek. Beli di sana 12 juta waktu itu harga rumah. Rumah? Iya. Kita Kita protes tuh, anak-anak protes, ngapain jauh-jauh ke sana? Ya duitnya cuma segitu, dapatnya di sana. Tapi sekarang, waduh, jadi keren. Apalagi ada Bintaro. Wah, deket banget itu. Rumah masih ada rumah sana? Masih ada. Tapi nggak tinggal di sana dong, karena keluar di Depok. Bapak ibu udah meninggal, yang ninggalin kakak sekarang. Oke. Saya jadi warga Depok. Kebetulan warga Depok baik banget. Saya dikasih UI bisa boleh pindah di Depok kan. Gua kuliah di Depok. Dapat bini orang Depok. Coba gimana nggak baik tuh. Depok ya? Dikasih jabatan wakil wali kota. Oh, pokoknya Depok juga ya? Warga Depok pokoknya mantap dah. Oh, dibelah isinya Depok ini. Iya, Depok. Iya. Ada tulisan di dada sih, ada tulisan Depok. Depok Fans Club. Iya. Waduh, darahnya juga D, bukan AB sama OD, Depok. Iya, betul. Jadi di Depok udah, istilahnya dari tahun 87 lah. 87. 87 udah sejak kuliah udah di Depok. Berarti ini udah masuk hampir 40 tahun. 37 tahun. Iya kan, karena saya juga menjabat udah hampir 25 tahun. Menjabat apa ya? Jadi pejabat Depok. Sejak Depok berdiri 99, gue udah jadi pejabat. Jadi apa ya? Jadi anggota DPRD Kota Depok. 2 periode, 99-2004, 2004-2009. Setelah itu pejabat Jawa Barat, jadi DPRD Provinsi Jawa Barat. 3 periode, Bang. Sampai 2024 harusnya. Cuman di jabatan periode ketiga, tahun pertama saya PAW, lengser karena diminta jadi wakil wali kota. PAW itu pergantian antar waktu? Iya, betul. Recall lah, di-recall? Bukan, PAW. PAW pergantian antar waktu aja karena saya harus mencalonkan diri jadi wakil wali kota, harus keluar dari DPRD. Syaratnya itu, nggak boleh menjabat. Kalau sekarang kan saya boleh cuti, cuman kalau anggota dewan saya harus keluar dari kantor DPRD, anggota DPRD. Untuk mencalonkan sebagai kepala daerah. Sebagai kepala daerah atau wakilnya gitu. Iya, betul. Langsung kepilih tuh? Ya, alhamdulillah. Kayaknya hidup lo enak banget, Bang. Enak. Tukeran yuk. Nggak pernah ngerasain hidup nggak enak gak sih? Nggak enak dari kecil gue, Bang. Tadi bapak supir, ibu rumah tangga, rumahnya ngontrak, anaknya 7. Ya kalau beli sepatu kegedean diganjel sama apa sih, koran sama kardus, biar muat setahun 2 tahun. Ya, benar ya. Baju kegedean nggak apa-apa, yang penting pakai baju kan gitu. Kalau basah ya terpaksa nyeker. Itu kayak gitu dulu mah udah biasa. Makan nggak ada lauk, nasi kepel-kepel pakai garam, biasa gitu. Ada telur 1, diceplok, dibagi 4, 5, semuanya dapat anaknya. Paling seneng apa? Kalau bapak saya tahlilan, nungguin tuh berkat. Besek, karena ada semur, ada telur, ada pisang. Wah itu, jadi kalau sampai malam nungguin itu. Jadi kalau di musola ada pengumuman orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kita alhamdulillah makan berkat 3 hari lagi, Enggak gitu. Enggak boleh gitu. Enggak boleh. Iya. Mahasiswa memang ada kayak gitu tuh mahasiswa. Giliran ada pasang janur kuning, kita kondangan. Gitu. Kalau saya enggak lah. Tunggu diundang. Tunggu diundang. Iya.
Jadi pengalaman-pengalaman waktu kecil, terus remaja, terus kuliah, itu aja yang ngebekas dan kayak jadi dendam pribadi nggak nih, Depok jangan kayak begini nih gitu. Betul, itu ngebekas banget karena didikan ayah saya ya, karena saya laki-laki pertama nih, kakak saya perempuan semua. Dari 7? Dari 7 laki 2, adik saya yang paling kecil sama saya. Berarti 4 cewek dulu. Cewek di atas. Jadi kalau ada apa-apa, kerja keras gitu, kerja rodi di rumah, pasti saya yang disuruh. Nangis kayak apapun disuruh. Tetap nggak bisa tuh. Nah, dari latar belakang itulah kami buat janji kampanye supaya rakyat Depok jangan terjadi seperti saya. Sekolah susah, ya nunggak bayaran, rumah bocor nggak ada yang dibetulin. Terus juga ke dokter dirawat kita ngutang sana ngutang sini. Akhirnya kita buat program gitu. Beasiswa SD 2 juta, SMP 3 juta, SMA 2 juta, kuliah 15 juta. Rumah tidak layak huni kita kasih 23 juta. Udah jalan nih? Udah jalan Bang, udah 4 tahun. Di Depok? Udah jalan 4 tahun. Kok yang kedengeran Depok semrawutnya doang Bang? Ya begitulah, makanya Abang jadi jubir kita biar ketahuan Depok tuh banyak bagusnya. Kan itu kalau berita gini Bang, apa bad news is good news kan gitu. Kalau berita-berita baik mana viral, berita buruk yang viral. Tapi yang baik banyak banget. Bayangin daerah mana yang udah UAC. UAC itu Universal Health Coverage. Jadi setiap orang Depok, dia miskin nggak punya BPJS, sakit dirawat, gratis sudah. Tinggal tunjukin KTP sama kakak doang. Nggak ada tuh kayak gitu. Udah ada kayak begituan? Udah berjalan Bang, udah hampir setahun sejak Januari 2023. Udah lebih dong setahun? Udah lebih. Tapi yang nyampe nyanyian wali kota di perempatan, semrawut Margonda, ya gitu-gitu. Kenapa tuh Bang kalau menurut? Iya, kita kurang apa ya? Kurang buzzernya kali ya. Iya, makanya mungkin itu yang ya mau di medsos rame kayak gimana, cuman tapi kita PKS menang terus aja. Iya, karena kita survei. Ternyata itu tataran elitis doang, Bang. Di warga seneng sama PKS. Di survei, tingkat kepuasan warga Depok 79% terhadap pemerintahan Kota Depok. Terakhir nih juga? Iya, terakhir sama kedai kopi kita disurvei, tingkat kepuasannya 79%. Jadi apa kata media di tataran atas, di bawah belum tentu nyampe. Tapi di bawah tadi beasiswa dapat, jalan udah bener, sehat gampang, udah semuanya udah dikasih. Iya. Bahkan indikator makro Kota Depok hasil dari BPS, bukan maunya pemerintah Kota Depok, tapi lembaga resmi pemerintah BPS mengatakan bahwa Depok adalah kemiskinan terendah se-Pulau Jawa. Kalau se-Indonesia keempat, kalau se-Pulau Jawa pertama dia. Terendah. Artinya kesuksesan Depok dalam mengelola APBD untuk mensejahterakan warga berhasil, Bang. Serapannya benar. Serapannya benar. Dan WTP-nya 13 kali berturut-turut. Tahu nggak WTP, Abang? Wajib tanpa... Wajar. Wajar tanpa pengecualian. Itu hasil pemeriksaan keuangan dari BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. Daerah lain nggak ada. Di Jawa Barat tuh cuma 2. Banjar sama Depok. Yang lain masih di bawah 10. Berarti secara... Untuk ukuran-ukuran lah, indikator-indikator... Indikator makronya kita bagus, Bang. IPK-nya, Indeks Pembangunan Manusia. Abang tahu IPK ya? Iya. Bukan kumulatif. Bukan. IPM. Indeks Pembangunan Manusia. Iya. Indeks Pembangunan Manusia itu terdiri dari ekonomi, pendidikan, kesehatan. Oke. Jadi negara maju, kota maju itu biasanya di atas 80. Oke. Depok sudah 82,53. Tepuk tangan dong. Tapi yang kedengeran, gusurin yang SD, COVID pertama, babi ngepet, yang gitu-gituan, Bang. Emang kayak kurang buzzer dah. Kurang buzzer, Bang. Iya. Kebayang, Abang? Abang kebayang nggak? Iya. Ada nggak kepala daerah menelantarkan murid? Bayang nggak? Ada nggak kepala daerah ngomong begitu? Nggak mungkin. Pakai logika aja nggak mungkin menelantarkan. Pasti udah dipikirin kalau pengen dipindahin, udah disiapin sekolahnya, disiapin kelasnya, disiapin gurunya. Nggak mungkin ditelantarin. Itu waktu itu emang udah disiapin? Udah disiapin, Bang. Cuman ya biasalah politik, Bang. Tau lah. Iya. Semua sekarang udah selesai. Sekolahnya lebih bagus lagi sekarang. Kalau Abang datang, sekolah penggantinya, oh cakep banget. Di sebelah mana itu?
agak di belakang memang. Lebih aman bagi anak-anak. sekolah. Karena terlalu di pinggir jalan yang rame banget. Iya, apalagi tengah jalan ditabrak dia. Iya. Jadi secara ya ukuran-ukuran lah, indeks ini, indeks segala macam tuh Depok tuh bagus, untuk di Indonesia tuh ada di peringkat top 5 lah ya. Top 5 karena udah di atas 80. Di Jawa Barat kita peringkat ketiga. Setelah Kota Bandung, Kota Bekasi. Gitu. Jadi bagus sebenarnya Depok ini. Bagus Depok, Bang. Yang nggak bilang bagus ya itu aja di tataran media. Yang bagus-bagus soalnya nggak diberitakan. Tapi kalau berita bagus memang nggak kemakan sama orang. Tapi kalau berita jelek kemakan semuanya. Dilalap habis lah. Tapi kita biasa lah. Nah maksudnya kalau untuk cari yang kayak gini tuh di mana beritanya? Ya jelas. Yang bagus-bagus, yang jelas bagus-bagus. Lah di IG saya, follow dong. Di medsos kita, medsos saya, medsos Pak Wali, medsos Pemda Depok. Semuanya ada berita-berita seperti itu. Termasuk pelayanan-pelayanan kita udah nggak ada kayak masalah urusan kependudukan, Bang. Itu udah di handphone udah. Nggak perlu lagi datang, kecuali kalau dia pengen ngeprint, pengen foto baru mesti datang. Semuanya udah gratis, tis. Minta 1 kasih 3, bayangin aja. Apa tuh misalnya? Orang lahir nih, perlu akte kelahiran kan? Gratis, Bang. Ketika akte kelahiran kasih KIA, kartu identitas anak. Kasih lagi, kakak berubah karena ada anak yang lahir. Tadinya cuma 2 bapak ibunya tambah anak, kakaknya dirubah. Minta 1 dikasih 3, coba nggak baik gimana? Itu kemana? Di handphone aja cukup bisa? Di handphone cukup, Bang. Kecuali pas foto ya? Kecuali kalau mau foto KTP, mesti pakai datang ke sana. Cuma kalau akte kelahiran sekarang di print aja, Bang. Kan nggak salah kertas. Toh juga nanti fotokopi jadi kertas juga. Jadi sistemnya udah bagus banget, nggak menyusahkan warga. Makanya warga Depok ketika ditanya mau pindah nggak mau. Udah betah di Depok. Nah orang-orang yang nyela Depok itu, ya sebagian besar bukan orang Depok. Orang Depok mah bager-bager. Bager, cager. Depok tuh kan Jawa Barat coret. Jakarta coret juga. Jadi sebelah mana nih orang nih? Jadi biasa bahasa Sunda, biasa bahasa Betawi. Betawi juga bisa. Tapi Sundanya pinggiran, Bang. Bojongsari sama Tapos. Itu Sunda kasar lah. Kalau saya di Bandung kan Sundanya halus. Gitu. Betul. Walaupun bukan makhluk halus. Ger lagi. Padet ini, gernya padet nih. Tapi Bang, sebagai orang yang juga sempat lama ada di sekitaran Depok karena kuliah-kuliah itu, yang pertama kita lihat itu pasti Margonda. Betul. Itu pintu masuknya. Pintu masuknya. Abang Depok. Tahu nggak Margonda siapa? Margonda itu pahlawan sih, itu bukan? Bener, Margonda itu pahlawan. Satu-satunya jalan di Indonesia yang punya Margonda hanya Depok. Keren nggak? Kalau Jalan Sudirman banyak lah. Sudirman banyak. Margonda cuma Depok. Jadi kalau orang nyebut Margonda, identik sama Depok. Nah, sayangnya memang mulai langsung semrawut, Bang. Silakan minum dulu dah, ngomongin Margonda ya. Jadi orang tuh emang banyak bilang Depok tuh Margonda. Ini dilematis ya. Karena sebagai etalase, dia memang harus, pintu gerbang tuh harus bagus. Tapi bukan berarti kita nggak memperhatikan yang lainnya. Kita perhatikan. Dan kalau abang sekarang ke Margonda, udah pernah lagi belum? Udah, ya kira 2-3 bulan lalu lah. Udah bagus, Bang, udah ada trotoar. Trotoar udah lebar, Bang, 4 meter. Udah ada lampu etniknya. Tinggal nanti dilengkapin pohonnya. Kenapa itu bisa terjadi? Saya kuliah S2. Kata dosen saya, Pak Imam, kota-kota besar itu kota-kota yang manusiawi. Dengan membuat trotoar besar, sehingga orang suka jalan di situ. Polusi berkurang, ekonomi tumbuh. Test case lah Margonda. Ini Margonda berhasil, kita buat akses UI. Akses UI berhasil, kita buat Cinere. Nanti semua di Depok, kita akan bangun trotoar. Tapi kan otomatis begitu trotoar dilebarin, itu memakan ruas jalan yang udah ada sebelumnya atau lebarinnya tuh ke sana gitu? Nggak bisa, udah mentok, Bang. Udah mentok? Jadi nambah 2 meter ke jalan. Jadi otomatis jalan kurang. Jalan kurang. Makanya kita pengen ngajak orang Depok,
jalan aja, jangan pakai kendaraan. Kan kita dulu jalan. Iya. Ke SMA jalan. Saya jalan 2 kilo dari Jenderal Sudirman tuh ke SMA 3, jalan 2 kilo. Rame-rame enak, Bang. Soal temennya banyak jalan. Iya. Berhenti dari ini juga jalan. Anaknya Pak Tito Karnavian, Pak Tito ngomong ke kami, anak saya nggak mau pulang ke Indonesia gara-gara cuma satu alasannya, nggak ada tempat jalan. Kalau udah jalan trotoar udah banyak, Bang, itu mudah-mudahan berkurang lalu lintasnya, motornya, mobilnya. Harapan kita gitu, ayo jalan. Tapi kan itu akses dari Depok ke Jakarta, Bang. Maksudnya orang yang tinggal di Depok, kerja di Jakarta, akses yang paling oke emang di Margonda. Jadi nggak bisa dinafikan bahwa memang volume kendaraannya tinggi gitu, Bang. Pengennya kita konsep dari kota yang modern itu mengurangi kendaraan-kendaraan pribadi, Bang. Kita fasilitasi pakai kendaraan publik. Udah ada yang bagus. Sementara kan komuter sekarang. Sekarang udah ada monorail. Monorail di Depok udah ada di Harjamukti, Bang. Nah, gimana caranya orang dari Cibubur, LRT, Bang. LRT ya. LRT Harjamukti itu, Cibubur, Harjamukti, Depok itu. Jangan juga ada rumah di situ. Jadi warga Depok juga sih. Makanya gimana caranya orang akses ke LRT? Kita kasih mobil namanya Trans Depok. Gratis, 6 bulan ini gratis. Dan penuh, orang seneng. Nah, kita pengennya ke depan warga Depok lebih banyak pakai angkutan publik. Ngurangin angkutan pribadi. Di luar negeri udah gitu. Memang Indonesia harus buat aturan menurut saya, kayak di luar itu pajak parkir mahal supaya orang nggak mau bawa mobil pribadi. Pajak kendaraan mahal supaya nggak mau beli. Tapi tolong angkutan publiknya dibetulin. Konsekuensinya itu. Supaya memang yang lalu lalang angkutan publik, angkutan pribadi mah kalau keperluan tertentu aja. Bukan aktivitas harian. Tapi memang di Margonda itu volume kendaraan paling rame se-Depok. Banyak banget, Bang. Tapi sekarang udah terurai, Bang. Udah ada tol. Tol udah melang melintang lah di Depok. Kenapa mau pengusaha tol? Karena memang cuannya gede, Bang. Ya. Orang yang dari Depok banyak banget ya. Banyak banget, Bang. Itu yang saya dulu ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat. Itu tol Sentul, tadinya pengen dibelokin ke Dramaga Bogor. Ternyata dia nggak mau masuk ke Depok, Bang. Kenapa dia nggak mau? Karena cuannya nggak cukup kalau ke sana. Oh, si pengusaha nih, si kontraktor ini. Jadi di survei, ternyata orang permintaannya banyak yang ke arah Depok. Kalau ke sana ada, tapi nggak sebanyak ke Depok. Lebih cepat BEP-nya ke Depok ketimbang ke sana. Iya. Kan logis, ekonomi maunya untung. Betul. Nggak mau BEP-nya sampai puluhan tahun. Iya. Di luar dugaan. Ke Depok semua. Nah, itu ngaruh sama perkembangan yang lainnya? Ngaruh, Bang. Tol itu? Tol itu ngaruh. Ngaruh kenapa? Tadi termasuk angka kemiskinan terendah. Tingkat pengangguran 7% lah, 6,9. Jadi udah mulai bagus Depok. Cuman memang belum diimbangi sampai ruang terbuka hijau. Dulu kok pas masuk Depok tuh dingin. Gitu kan ya, masuk UI dingin. Sekarang udah panas. Karena banyak ruang terbuka hijau jadi perumahan. Nah, ke depan pengennya saya banyak bebasin lahan buat taman. Supaya orang nggak rekreasi di mal-mal aja, tapi juga di ruang terbuka hijau. Makanya kita bangun alun-alun GDC 1 di wilayah timur. Wilayah barat nanti pengen diresmikan di Sawangan, alun-alun barat. Jadi banyak nanti kita pengen bangun. Bayangin dulu kita main bola di mana? Di kebun. Walaupun mentok-mentok pohon, tapi ada. Kalau sekarang di kuburan. Kebayang kan ya? Nah, ke depan pengennya bangunin fasilitas di kampung-kampung untuk anak-anak main. Tapi secara lokasi udah ada itu? Belum ada, kita harus bebasin. Kayak program kita kemarin, Idris Imam itu programnya salah satunya adalah posyandu setiap RW. Jadi ada yang ngontrak, ada yang nggak punya. Nah, program saya bebasin lahan. Ada yang dijual lahan di situ, kita beli 100 meter, kita jadiin posyandu. Yang ada rumah kosong dijual, kita beli jadi posyandu. Emang cukup uang itu, Bang? Cukup, alhamdulillah. Selama ini cukup untuk itu. Harusnya memang ada, bisa untuk itu ya? Bisa. Kenapa harus posyandu? Karena kita ingin menyiapkan generasi 2045. Indonesia emas yang sehat. Gimana kalau nggak sehat? Nggak emas dia. Sakit-sakitan. Maka pertama kali orang balita itu dibina adalah di posyandu. Jangan di rumah sakit. Sakit dia. Di posyandu enggak.
dia sehat. Iya. Diimunisasi, dikasih penerangan ibunya gimana tidak stunting anaknya. Iya. Garda terdepannya di situ, dan Depok dapat penghargaan stunting terendah di Indonesia juga. Depok lagi, iya. Dapat uang bang stunting 6,5 miliar dari Wapres. Gara-gara di bawah standar nasional. Standar nasional itu 14%. Kita udah di bawah 14%, nasional masih 21%. Bayangin aja. Keren Depok di bawah 14%. Iya, keren nggak? Iya. Keren. Iya keren ya. Tapi ya itu buzzer kurang berarti. Buzzer kurang lah. Buzzer ya, kurang. Diperbanyak buzzer Iya. lah. Iya. Ngomong sedikit salah bang, viral. Iya. Saya sama Sandi kan viral. Iya. Bang, ada data nggak sih bang berapa orang dari berapa penduduk Depok yang kerja di Jakarta? Itu setiap hari yang di komuter yang terdata. Di komuter itu setiap hari kurang lebih 75.000 orang ke Jakarta. Baik dia kerja maupun sekolah. Dua. Kerjanya ada formal, ada informal. Okay. Ada yang dagang, ada yang jadi satpam, ada yang jadi OB dan sebagainya lah. Jadi ya, banyak itu baru komuter bang. Bayangin yang naik motor, naik mobil nggak kedata. Gimana ngedatanya? Iya. Susah. Iya. Yang kedata yang di komuter. Dari karcisnya itu kita bisa data. Kalau volume kendaraan yang ke Jakarta gitu juga sebenarnya ada datanya nggak sih bang? Data di pintu tol kalau datanya. Di kita nggak mungkin di Margonda dikasih data. Iya. Ya siapa tahu ada caranya gitu. Belum kita ambil datanya. Iya. Tapi menunjukkan macet aja udah kelihatan. Iya. Ya makanya itu maksudnya kayak misalnya pengen kan jadi kan kita ambil dasar berpikirnya adalah banyak orang Depok yang ke Jakarta. Betul. Yang ke Jakarta naiknya macam-macam, naik komuter segala macam. Tapi yang bikin macet adalah yang naik pribadi. Yang naik pribadi gitu. Iya. Dan ada program supaya yang pribadi ini pakai ke komuter lah. Betul. Sedangkan komuter juga udah overload kan? Udah overload. Berarti harus ada transportasi umum selain komuter. Itu LRT. Iya. Selain itu udah ada belum bang? Kayak jadi, yang terintegrasi. LRT-nya kan baru di Harjamukti tuh. Iya. Kemarin saya ketemu Ridwan Kamil. Oke. Ridwan Kamil kan memang nyalon juga di sana. Iya. Dia langsung ngomong karena dekat sama saya juga karena sama-sama di Jawa Barat. Iya. Bang, insya Allah kita akan karena daerah aglomerasi Jabodetabek Jur, insya Allah salah satunya adalah di 5 agenda ya untuk Jabodetabek Jur. Itu salah satu transportasi. Oke. Pengen narik monorel sampai ke Margonda. Lewatnya mana ya? Lewat tol bang. Kan tol. Pokoknya di pinggirannya aja tol, iya. dibikinin lah LRT iya, kan gitu. Itu LRT di pinggir tol semuanya. Iya. Nah pinggir tol juga sampai ke UI. Wah, sampai UI mantap, udah tinggal nyebar lagi tol-tol yang lainnya. Ini bagi pihak ketiga yang mau nih, ayo bisa lah ngebangun Depok. Bisa dapat cuan lah di Depok. Karena potensi orangnya mobilitasnya tinggi. Sangat tinggi. Iya, itu 75.000. Iya, betul. Orang semua itu 75.000. Orang. Penuh. Iya. Jadi sebenarnya kalau yang sepengalamannya aja nih Bang ya. Kebijakan-kebijakan Depok itu dipengaruhi atau berpengaruh nggak sih sama kondisi di Jakarta? Atau kebijakan di Jakarta ada yang jadi bikin Depok susah bergerak atau gimana Bang? Sedikit banyak pengaruh. Karena kita kan daerah yang mensupport ibu kota negara ya, dan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara yang kemarin. Sekarang walaupun DKJ, daerah khusus Jakarta, tapi tetap masih daerah bisnis. Banyak warga Depok mencari nafkah di sana. Nah itu yang kedua adalah sekolah. Sekolah Depok tuh sedikit. Dibanding DKI udah ratusan kan gitu. SMA aja udah ratusan. Kita baru puluhan. SMP apalagi udah ratusan juga. Kita baru puluhan. Sehingga banyak warga Depok yang berbatasan, terkadang sekolahnya di DKI. Nah untuk menyiasati itu, mau bikin sekolahan juga? Tetap, setiap tahun kita bikin sekolah negeri. Nah itu kewenangan siapa tuh? Kalau SD sama SMP, kewenangan kota. Kalau SMA, SMK, kewenangan provinsi. Jawa Barat. Bukan DKI. Iya. Nah cuman kalau DKI bantu kita biasanya terkait dengan masalah banjir. Perbaikin situ, beberapa situ diperbaikin sama DKI untuk supaya DKI nggak banjir. Jadi kalau kita jahat
buang aja air ke Jakarta, banjir itu. Banjir di Jakarta. Iya. Makanya dia baik ke kita. Masalah air doang. Kasih air. Yeah. Sementara air kan Yeah. itu. Yeah, yeah. Ya mudah-mudahan ke depan bisa ngasih tadi LRT, ngasih sekolah, ngasih perbaikan jalan, perbatasan ya. Iya, iya. Harapannya sih begitu, Bang. Nah, kalau memang sekolahan SD SMP masih kurang secara budget, bisa nggak sih dibikinin yang baru, Bang? Bisa. Jadi setiap tahun kami bangun 3 sekolah baru SMP negeri. Setiap tahun? Setiap tahun. Tahun ini ada 3 lagi. Tahun kemarin 4. Tahun sebelumnya 3. Jadi setiap tahun kita tambah sekolah SMP negeri ya. Kalau SMA negeri kita harus koordinasi sama Jawa Barat. Walaupun bertambah juga. Setiap tahun ada penambahan. Maksudnya kalau mau bikin SMA, Depok punya hak untuk meminta sebenarnya bisa minta, ke provinsi. Cuma dikasih apa enggak tuh urusan lain. Cuman kita bisa. Kemarin kita bikinin sanawiyah negeri sama MI negeri. Itu kan Kemenak. Kemenak. Oke. Kan kewenangan dia. Yeah. Akhirnya kita kasih tanahnya, kita kasih gedungnya, kita hibahkan. Kemenak. Dikelola sama Kemenak. Bisa. Jadi prinsipnya harus bisa. Kreatif ya, Harus kreatif. Bikin skema-skema kerjasamanya ya. Hibah jadinya Bang jatuhnya. Oh. Jadi kita kasih hibah, nanti pengelolaannya oleh mereka. Oh. Kalau misalnya bikin sekolahan kan bukan sekedar lokasi doang ya, SDM gurunya, Betul. segala macamnya itu. Betul. Depok punya sebenarnya kalau ini. Ada. Jadi kalau untuk SD SMP kita banyak. Nah untuk Kemenak kita koordinasi sama dia. Kita bikin sekolah mau diserahkan, ada nggak nih guru-guru dari Kemenaknya? Ada. Negeri juga gitu. Kita koordinasi dulu. Oh. Tapi emang itu kebutuhan warga. Kita harus bantu untuk bisa memfasilitasi itu. Iya. Tapi tidak ansih negeri saja, swasta kita fasilitasi. Bantuannya berupa dana hibah ruang kelas baru, lalu kelas modern lah, kayak kelas smart gitu. Iya. Kita kasih kursi yang baru, kasih smartboard. Itu kita hibahkan juga ke mereka. Termasuk bantuan untuk insentif guru honor. Bayang nggak Bang? Guru honor di swasta dikasih gaji sama pemerintah. Depok. Uang sedikit tapi berkah ini Bang. Keren nggak? Iya. Udah ada di daerah lain juga ada yang kayak begitu? Bisa jadi ada. Cuman kita kan fokus di daerah kita. Jadi karena janji kampanye Idris Imam itu salah satunya insentif untuk guru honorer. Baik swasta maupun negeri. Jangan dikira negeri nggak ada guru honorernya, ada. Kita kasih. Di swasta yang gajinya cuma 300.000, 500.000 kita kasih 50.000 tambahan setiap bulan. Ke depan kita tambahin lagi nih. Karena memang ya nangis juga Bang melihat gaji guru swasta ya. Iya. Dia tergantung jam pelajarannya dikit. Dapatnya dikit. Iya, per jamnya cuma 25.000, 50.000 kan sekian. Iya. Ya kita minimal kemarin bisa bantu 150.000, baru bisa tuh. Ke depan mudah-mudahan ditambahin lagi. Itu guru honorer. Tambah lagi Bang guru ngaji. Wah banyak banget nih Depok ya. Guru ngaji 400.000 per bulan. Tapi namanya bukan guru ngaji Bang. Apa? Insentif pembimbing rohani. Karena kata Depok Indonesia. Jadi nggak Islam doang? Nggak Islam doang. Okay. Ada pendeta, ada rohaniawan. Kita kasih juga sama semuanya. Tapi proporsional ya. Karena yang banyak guru ngaji pasti guru ngaji yang dapat banyak. Tapi pendeta juga dapat banyak. Dan mereka yang ngebelain kita akhirnya. Dibilang kota intoleran, mereka yang ngebelain. Depok kok bagus kok. Sejak zaman Nur Mahmudi, Pak Idris. Kami yang nggak punya IMB, rumah ibadah, dikasih IMB. Kami nggak punya dana insentif, dikasih dana insentif. Kami nggak punya gedung, kasih hibah gedung. Udah berjalan itu? Udah berjalan Bang. Sampai sekarang pendeta-pendeta fans lah, bestie lah sama saya. Anjay. Kemarin Bang, Pomade ya, paguyuban orang Manado itu kan banyak kan pendeta. Iya. Dibilang Pak Imam, saya mau dukung Pak Imam kalau main catur menang lawan saya. Saya nggak pernah main catur sejak SMA Bang. Iya. Main catur lah tuh. Menang saya Bang ternyata. Kok bisa menang? Saya juga bingung. Oh dia ini gimmick aja kali, dia juga nggak bisa sebenarnya. Enggak Bang, itu yang juara lomba 17-an antar suku di Manado. Saya juga grogi kan, dia grogi, saya grogi. Tapi ya bismillah menang. Dukung dah nih sekarang. Dukung sekarang. Ini sekarang nih maju jadi wali kota. Wali kota Bang. Yang mengusung? Yang ngusung. Jadi gini, Pak Wali Kota Pak Idris sudah 2 periode. Udah nggak bisa lagi? Udah nggak bisa lagi. Oke. Wakilnya lah
didukung, dapat restu dari beliau. Plus kebetulan PKS, saya dari PKS Bang, dari 99 dari PKS, nggak pernah lompat-lompat. Alhamdulillah PKS juga ngasih tiket ke saya. Kebetulan kursinya 13. Di Depok tuh 50 kursi DPRD, sehingga udah lebih dari 20%. Bisa nyalon sendiri, tapi ternyata dilamar sama Golkar. Jadilah pasangan Depok Oke. Ini Bang, Depok Oke. Oke kan huruf O sama K. Itu singkatan. Dari? Orange sama kuning. Kayak udah diatur ya. Kenapa nggak KO? Suaranya kursinya banyakan PKS Bang. PKS 13, Golkar 7. Jadi oke Bang, bukan KO. Iya. Jangan sampai kalau dibalik jadi KO ya. Makanya wali kotanya adalah PKS. Berarti kalau kita hitung-hitungan kasar aja, PKS berapa kursi? 13. Golkar 7, 20. 20, udah hampir 40%. Lawannya 30 nih Bang. 30%? Sementara lawan 30, bukan 60%. Iya. 40 lawan 60. Gitu. Dulu, ini cerita aja ya, bukan sombong, bukan. Jadi, dulu itu kami sama Pak Idris 17. Jadi PKS, Demokrat, P3. Jumlahnya 17. Lawannya 33 Bang waktu itu. Mereka bilang, Pak, kita 33 udah sholat wajib ini. Mas, udah zikir. 17 mah sholat wajib. Sholat wajib Bang. Ya zikir kalah sama yang wajib kan gitu. Ya sekarang bismillah Bang. Ya kita usaha lah ya. Kan kemenangan dari atas. Betul. Bukan hitung-hitungan kursi. Tapi dari atas. Makanya mohon di atasnya untuk mengetuk pintu di atas itu harus kuat. Kader PKS kuatnya itu. Kuat ngetuk pintu langit, ibadahnya nggak boleh lepas. Kedua, militansinya door to door-nya juga jalan. Tapi secara survei elektabilitas, sekarang sampai... Jadi kemarin kedai kopi survei sebelum pendaftaran nih ya. Saya kalau sama Pok Ririn, wakil saya namanya Ririn, Dokter Ririn, itu 67%. Widih. Lawannya 26%. Tapi kan terus bergerak, kita nggak tahu geraknya kayak apa kan. Nanti setelah pendaftaran, kita survei lagi. Karena lawannya udah jelas. Kalau kemarin tuh ada 2 survei, satu lawan yang sekarang pengen nyalon, yang kedua dengan kota kosong. Kalau terjadi kota kosong. Kalau dengan kota kosong, alhamdulillah 80%. Emang mungkin kota kosong? Mungkin. Kalau sekarang nggak mungkin yang di sana udah dapat tiket. Jadi kita lebih seneng ada lawannya ya ketimbang kota kosong. Kan kalau demokrasi hidup lah kalau ada calon. Jadi nggak sekedar menang aja. Kalau lawan kota kosong padahal 80%. Tapi belum tentu menang juga Bang. Lawan kota kosong bisa jadi kan? Di Makassar kalau nggak salah waktu itu ya. Betul. Ada yang kalah lawan kota kosong. Walaupun hanya satu case ya. Case yang lain menang. Tapi demokrasi jadi kurang bagus kan kalau kota kosong. Lebih bagus memang kayak nggak ada orang lain kan gitu yang maju. Kenapa harus dibeli semua? Enggak. Kalau kita mah fair aja, yang mau gabung, yang nggak mau gabung nyalon sendiri silakan. Nah konstelasi ini, daerah ini pengaruh nggak sih sama konstelasi yang ada di nasional Bang? Ininya koalisi-koalisian segala macam kayak gitu kan sekarang lagi rame nih. Iya. Jadi kalau ini memang banyak ambigunya sekali nih di dalam kemarin pilek dan pilpres. Pilpres ya. Dulu kotel efek pilpres sangat pengaruh. Sekarang enggak. Bayangnya Bang, jagoannya Prabowo presidennya, tapi Gerindanya juara 3 doang. Kan gitu. Jadi ini sangat berlawanan sama teori-teori sebelumnya nih. Gitu. Nah untuk pilkada ini juga baru pertama kali di Indonesia serentak. Orang konsentrasinya buyar, pecah. Nggak bisa konsentrasi satu lokasi. Sehingga memang di mana yang kuat di satu daerah, itu yang akan kemungkinan menang. Support dari pusat itu berapa banyak, bayangin. 500-an pilkada serentak kota dan kabupaten dan provinsi. Pusat itu kendalinya agak nggak kuat, nggak terlalu. Kalau hanya 1-2 kan dia kuat. Tapi kalau banyak kayak gini, pasti dia punya skala prioritas. Mana yang mau dimenangin. Kan gitu. Kalau dia mikir Depok, mikir juga Bang. Ini harus berapa banyak gua keluar duit. Gitu. Nah Golkar kenapa mau ngelamar kami?
Dia udah mikir. Kemarin aja pilek, dia udah jor-joran, cuma dapat 7 kursi. PKS yang katanya gitu nggak keluar duit banyak, tapi dapat 13 kursi. Rumusnya dari mana ini PKS di Depok kan gitu. Tapi alhamdulillah sehingga bergabung kekuatan baru nih. Ya mudah-mudahan sih Allah takdirkan menang. Iya amin, ya. Gitu, tapi pengaruh nggak sih? Maksudnya ini ada koalisi di tingkat pusat sama yang di daerah? Ada yang pengaruh, ada yang enggak. Kalau di Depok? Di Depok, kebetulan Kimnya pecah. Kan Golkar ke kita. Iya. Jadi nggak pengaruh gitu. Kalau udah dia pecah, nggak fokus. Gitu. Nggak, maksudnya gini kan, PKS nih secara nasional sekarang kan gabung ke Kim. Ya apalagi? Iya, gabung ke Kim. Kalau misalnya waktu itu tidak gabung ke Kim, di pilkada mungkin aja si PKS sama Golkar. Mungkin. Dulu sebelum ada keputusan gabung kita udah gabung. Oh, di Depok ya. Sebelum ada keputusan gabung. Iya. Udah gabung. Golkar udah ngelamar PKS untuk bareng. Iya. Jadi ini tidak dipengaruhi lah oleh. Tidak. Yang pengaruh kemarin ketika Bang Erlangga mundurkan diri. Oke. Itu semua daerah, saya masuk Depok ditelepon. Gimana di Depok nih? Tetap jadi nggak? Saya bilang insya Allah tetap. Alhamdulillah kemarin sudah dikasih surat dari Ketum baru Bang Bahlil untuk pasangan Imam Ririn. Oh tetap. Karena banyak kekhawatiran itu juga kan, karena kemarin SK-nya mungkin masih ditandatangani oleh Erlangga. Dan itu otomatis tidak berlaku pada saat pendaftaran. Betul. Sekarang sudah tanda tangan Bang Bahlil. Jadi huru-hara di atas itu nggak terlalu pengaruh di Depok? Di Depok alhamdulillah bisa di-manage lah. Pengaruh ada tapi bisa di-manage. Tapi kalau ke kader PKS-nya sendiri, simpatisan PKS-nya sendiri, pengaruh nggak sih gerakan PKS di nasional ini? Pengaruh ada. Oke. Bisa, tapi nggak terlalu besar. Ada. Tinggal tadi sekali lagi kita manage gimana pengaruh itu bisa sedikit mungkin lah ya. Iya. Ada sih ada. Iya. Karena secara objektif aja diomongin ya Bang. Ada beberapa teman gue yang memang simpatisan PKS banget. Dan di Depok juga ini orang gitu. Sangat ini juga ada kekecewaan gitu bergabung PKS ke sini. Dia cewek apa cowok? Cowok. Oh, untung kecewaan ya. Iya. Kecewaan. Kekecewaan nggak bisa iya. Maksudnya itu dijadiin bahan pertimbangan nggak sih ntar untuk model kampanye? Pasti ada yang nanya. Sekarang udah PKS udah tidak seheroik dulu gitulah. Sekarang ya itu gini Bang. Pertama itu jadi pertimbangan. Iya. Dan kedua kan ukurannya bisa jadi relatif ya. Iya. Kecil banyak tuh relatif. Relatif ya. Bisa jadi yang ngomong cuma 1-2 orang. Betul. Bisa jadi banyak, bisa jadi 1-2. Iya. Yang kita lakukan adalah bagaimana merebut hati masyarakat tanpa tergantung dari pusat. Sosok yang ditawarkan itulah yang menjadi tawaran kepada masyarakat. Kunci utamanya di situ. Iya. Karena saya punya track record. Karena PKS punya track record. Betul. Yang ditawarkan tuh itu. Iya. Orang kan ketika disurvei yang ditanya, yang dijawab apa? Memilih pemimpin karena apa? Pengalaman Bang pertama. Oke. Beda sama orang nikah. Nggak mau yang berpengalaman. Nggak mau, ya. Ada juga sih. Ada juga ya. Iya. Jadi kalau di survei itu partai tidak terlalu pengaruh. Yang dicari yang pengalaman dulu. Dari partai mana? Jadi gini, beda nanyanya. Kalau lembaga survei nanyanya beda. Pertama untuk orang dia cari yang seperti apa. Jadi yang berpengalaman yang pertama. Dapat nih Bang. Kedua tidak korupsi. Ketiga yang merakyat. Kayak gitu tuh rakyat tuh rata-rata. Yang ketiga partai apa yang kalian suka ketika pemimpin yang akan dijadikan sebagai kepala daerah. Alhamdulillah survei di Depok PKS maunya. Terakhir. Apanya? Survei terakhir. Terakhir. Kapan tuh? Bulan Juli oleh kedai kopi. Ini. Nanti pada saat penetapan akan ada survei lagi nih. Iya. Ada survei kita nggak bisa sekali, bisa 2-3 kali. Nah yang disukai jadi pemimpin Depok PKS, Golkar, Gerindra. PKS sama Golkarnya udah gabung. Udah gabung. Pantesan 67%. Ya Allah, ini tinggal. Kekhawatiran apa Bang? Kekhawatiran yang paling dikhawatirkan, yang bisa
bisa melenceng dari hitungan-hitungan ini, Bang? Apa, Bang? Kekhawatiran, ya apa ya? Ya kalau sampai sekarang sih siapapun sebagai lawan tanding lah ya. Yeah. Lawan tanding itu semua harus dikhawatirkan. Oke. Karena kan kita nggak tahu strategi mereka, kita nggak tahu kekuatan mereka seperti apa, finansialnya seperti apa, nggak tahu. Maka jangan dipikirkan kekhawatiran. Justru yang kita pikirin gimana kita menang aja. Faktor itu nggak usah terlalu dijadikan bagian strategi. Oke, Bang Imam, terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan Depok tidak hanya terkenal karena macet di Margonda. Siap. COVID yang pertama, babi ngepet, segala macam. Ternyata banyak banget gratisnya banyak di. Betul. Banyak program-programnya yang merakyat banyak. Merakyat banyak, iya. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Oh iya, warga Depok, saya Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok, mohon doa restu mau maju di Pilkada Kota Depok jadi wali kota sama pasangan saya, namanya Pok Ririn. Jadi kalau warga Depok pusing-pusing dikit, ya pakai aspirin aja. Aspirin. Aspirin itu aku suka pilih Imam dan Ririn. Aspirin. Jangan lupa datang 27 November 2024 untuk mendukung, membantu kemenangan pasangan Imam Ririn. Aspirin. Kita bangun Depok bareng-bareng. Oke, ya. Ada lagi? Satu lagi ya. Apa ya? Pantun lah ya. Ya, boleh pantun lah. Makan pisang kepok, pakai baju ireng. Cakep. Ayo bangun Depok, kita bareng-bareng. Mantap. Makasih Bang Imam. Mudah-mudahan sehat terus, bisa jalanin proses ini dengan riang gembira ya. Amin. Ya, mudah-mudahan yang bagus, yang terbaik untuk Depok. Iya. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.